ada di beberapa daerah kalau cewek udah dilamar itu kayak keluarganya itu kayak takut kalau nggak diterima lamarannya. Padahal si anak itu masih usia di bawah 19 tahun ataupun 21 25 itu tadi. Terus faktor budaya kalau hal itu udah lumrah. Takutnya kalau ceweknya nggak diterima lamarannya, takutnya nanti jadi susah nikah dan biasa disebut, idih udah 20 tahun belum nikah juga, dasar perawan tua. Di daerah Sulawesi Selatan atau Barat itu pria usianya 44 tahun, 4 kali dari si ceweknya usia 12 tahun. Pertama ia dilamar, ditolak sama keluarganya 2 kali. 2 kali tapi masih berjuang dan akhirnya luluh dan akhirnya bisa dinikahi dengan mahar 20 juta. Faktor ekonomi menjadi dorongan buat adanya pernikahan diri. Terus apalagi ada lagi faktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Biasanya saya hari ini, biasanya ya kalau awal-awal kegiatan podcast saya, kita menyelenggarakan acara yang namanya Tarik Sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Nah kebetulan hari ini memang kita mempunyai tema yang berbeda. Kebetulan juga ternyata kita mempunyai tamu yang berbeda juga. Dan ternyata kita akan membahas hal-hal yang mungkin berkaitan tentang muda-mudi. Cocok untuk kalian semuanya. Kita bicara soal muda-mudi itu nanti akan bersinggungan pastinya dengan situasi sekarang ini tentang anak-anak zaman sekarang. Nah, di acara hari ini acaranya adalah genre osmed, ya. Jadi genre on sosial media. Bersama saya Walid Alfarisi dan sekarang saya kembali menjadi hostnya. Memang kebetulan di sebelah saya ini adalah salah satu duta genre dari Kabupaten Batang, namanya Mas Muhammad Khoitibul Umam. Bagaimana kabarnya Mas Muhammad Khoitibul Umam? alhamdulillah baik. Ya kebetulan memang secara keluarga, ya. Jadi ternyata Ndalai memang secara keluarga Mas ini adalah adik saya. Dan saya adalah kakak, dan alhamdulillah memang selama ini kan saya melaksanakan podcast sudah hampir setahun ini ya bersama kalian semuanya, dan saya mencoba untuk mendatangkan Ndalai, memang duta genre, salah satu duta genre di Kabupaten Batang juga adik saya. Jadi biar tamunya nggak terlalu jauh-jauh saya menghubungi adik saya untuk menjadi tamu di podcast acara genre osmed hari ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya tadi genre ya Mas, bukan genre. Oh, oke, genre. Oke. Genre. Gak apa-apa, genre. Maaf. Jadi kalau genre berarti kalau genre kan kayak musik, Iya, film. iya. Kalau genre lebih ke generasi berencana. Maaf ini Oke ya. pembawa acaranya biasa bahasa kuno Jawa, jadi genre sama genre itu berbeda. Mas Umum sekarang kuliah di mana? Kuliah di Universitas Pekalongan. Universitas Pekalongan. Jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah masih 2 semester ini masih mahasiswa baru. Oh, semester baru. Semester 2 ya ini ya? Semester 2 baru ini. Berarti model perkuliahannya gimana tuh kalau semester 2? Itu masih daring. Masih daring. Terus kalau mungkin kalau ada pertemuan mungkin kayak organisasi, namun masih terbatas. Oh, seperti itu. Masih fullnya masih daring. Full masih daring. Pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai WA kayak biasa kayak. Berarti sama sekali nggak ada kegiatan di kampus untuk kuliah gitu, nggak ada? Ada. Tatap muka Mungkin seperti kalau sekolah gitu. ada pun kayak organisasi, tapi itu lebih ke di luar kampus, namun lebih diperketat lagi kayak pembatasan kayak gitu. Nggak semuanya bisa leluasa. Oh, seperti itu ya. Nah, ini kan dari bajunya berarti kan sudah menjadi anggota genre Batang ya, karena Iya. bajunya sepertinya salah genre Kabupaten Batang. Itu
kalau Mas Umam menjadi anggota Genre Batang udah berapa tahun? Udah dari 2019 awal bro. Ya sebelumnya bukan duta genre sih tapi keanggotaan forum genre. Oh, seperti itu. Dulu ikut lomba duta genre tahun 2018, masuk finalis ya nggak juara, terus ikut buat ya mungkin nggak juara tapi apa ya dedikasi buat Kabupaten Batang lewat forum genre tersebut. Terus pembentukan tahun 2019 ikut sampai sekarang 2021 adalah kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun, luar 3 biasa. tahun. Dan bukan tahun. duta, bukan duta. Oh, bukan duta. Bukan duta ini. Bukan duta, duta itu penyanyi Salon Seven ya. Iya. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Baru itu genre itu. Oh, genre. Bukan genre. Nah, kegiatan dari pemuda-pemuda luar biasa ini termasuk ke anggota genre ya. Iya. Anggota apa namanya? Genre. Genre ini selama ini apa sih kegiatan-kegiatan anggota genre selama ini dalam urusan pergenrean di Kabupaten Batang? Banyak seperti kayak kita sosialisasi ke berbagai PIK-R di kecamatan dan sekolahan. Utamanya di kecamatan kan ada PLKB gitu. Terus PLKB apa? kayak apa ya? Yang ngurusin KB setiap kecamatan. Ya, kayak kurang lebih kayak gitu sih informasinya. Terus lagi ya sosialisasi, terus dari duta genre Kabupaten Batang sendiri kayak ngupayain penyebaran genre di media sosial, genre Jawa Tengah juga ikut juga. Terus apalagi kemarin pemilihan duta genre 2021 di Pendopo, kayak gitu lebih ke kita menyebarkan apa ya virus-virus genre agar bisa membawa remaja Batang itu lebih ke perilaku yang lebih positif lagi. Contoh mungkin bisa dilihatkan. Contoh lebih ke agar menekan angka peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba di remaja, terus pemakaian nafsa gitu, seks bebas, pernikahan dini utamanya juga. Nah, ini bicara soal masalah pernikahan dini nih Mas Umam. Oke. Apalagi di masa pandemi, saya tidak tahu ini penelitian apa enggak, tapi informasi seperti saya kan biasa melihat di berita, melihat di pemberitaan via online, cetak ataupun televisi ini kan di tahun ini mungkin nggak cuma pas COVID sih, memang beberapa tahun ini memang pernikahan dini itu meningkat. Kita nggak tahu permasalahan itu apa, awalnya itu kenapa kok bisa pernikahan dini meningkat. Kebetulan saya juga guru BK ya, saya kebetulan guru BK, jadi cocok nih guru BK nanti konsultasi soal masalah anak ini. Karena ini juga nanti akan saya sampaikan ke siswa-siswa saya untuk sebagai pembelajaran mereka secara online. Podcast ini juga sama. Nah, kebetulan juga saya mendatangkan ini mungkin bisa dikatakan anggota genre, orang-orang yang pemuda-pemudi yang dimana mereka itu tugasnya adalah menyebarkan virus kebaikan termasuk pencegahan pernikahan dini dan seks bebas, karena kan genre kan hubungannya dengan itu. Nah, kalau menurut Mas Umam ya selaku sebagai pemuda dari pihak anggota termasuk anggota genre yang dimana duta genre ya, bahasanya kan saya bilang kenapa duta genre, berarti kan kalau duta itu kan mewakili dari orang genre ke masyarakat untuk bisa menyebarkan virus kebaikan ini, semuanya duta namanya ya, nggak cuma hanya yang juara ataupun enggak, itu kan jenengan pun namanya juga duta. Jadi kalau termasuk apa yang disampaikan dengan jenengan itu, kira-kira menurut jenengan sebagai pemuda pernikahan dini sendiri itu apa ya? Pernikahan dini itu sama halnya kayak pernikahan anak, di mana pernikahan itu terjadi di usia yang tidak disarankan atau tidak sesuai. Contoh kalau di undang-undang sih, kalau sekarang di undang-undang revisi itu pernikahan itu ditetapkan baik kedua belah pihak laki-laki atau perempuan itu 19 tahun. Nah, kalau di bawah 19 tahun itu udah dinamakan pernikahan dini. Namun kalau di genre ada usia yang memang ditetapin, disaranin itu 21 tahun buat si cewek dan 25 tahun buat si cowok. Kenapa umur gitu? Karena sesuai dengan umurnya itu diperkirakan usia 21 dan 25 itu secara fisik, secara mental, bahkan ekonomi, untuk mempersiapkan ekonomi yang lebih matang itu bisa dipersiapkan. Jadi ada jangka waktu setelah dia sekolah itu ada mulai mempersiapkan secara mental, fisik dan ekonominya. Nah,
Pasti kan Mas Umam itu kan sebagai pemuda kan pasti kan tahu karena teman-temannya juga masih pemuda juga. Mas Umam juga lulus SMA juga belum lama. Berarti kan tahu kehidupan anak-anak sekolah zaman sekarang. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi anak-anak ini? Kenapa kok bisa melakukan pernikahan dini? Nah ini yang banyak kejadian dan itu unik sekali. Itu kalau aku bisa bagi ada pertama faktor budaya. Gimana dianggapan di beberapa daerah. Nggak bisa disebutin sih mungkin ini udah kayak menyeluruh tapi juga bisa spesifik di beberapa daerah. Budaya itu kalau cewek ada di beberapa daerah, kalau cewek udah dilamar itu kayak keluarganya itu kayak takut kalau nggak diterima lamarannya. Padahal si anak itu masih usia di bawah 19 tahun ataupun 21 25 itu tadi. Terus faktor budaya kalau hal itu udah lumrah. Takutnya kalau ceweknya nggak diterima lamarannya, takutnya nanti jadi susah nikah dan biasa disebut, idih udah 20 tahun belum nikah juga, dasar perawan tua atau bujang lapuk kayak gitu kan udah menjadi kayak omongan dari masyarakat juga menjadi budaya. Ada lagi secara ekonomi bisa ada kejadian dilamar tepatnya pada di mana ya, di daerah Sulawesi Selatan atau Barat itu pria usianya 44 tahun 4 kali dari si ceweknya usia 12 tahun. Pertama ia dilamar, ditolak sama keluarganya 2 kali tapi masih berjuang dan akhirnya luluh dan akhirnya bisa dinikahi dengan mahar 20 juta. Faktor ekonomi menjadi dorongan buat adanya pernikahan dini. Terus apalagi ada lagi faktor menjaga martabat keluarga. Terkadang nih buat remaja nih, ya awas hati-hati aja. Pernikahan dini juga diagabakan karena KTD, kehamilan di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan. Kadang kan karena pergaulannya itu bebas, jadi udah hamil duluan tanpa nikah dahulu, pranikah. Jadi karena buat jadi nggak mudarat ataupun aib dari keluarga, langsung dinikahkan padahal umurnya belum siap. Nah ini kan ini soal masalah apa namanya, mungkin bisa dikatakan tadi soal masalah yang hamil di luar nikah. Kita itu tahu ya teknologi sekarang itu sangat maju, di mana semua dari anak SD, nggak usah SD, TK sampai tingkatan kuliah sampai tingkatan orang kerja itu semuanya pakai HP semua, dan di mana mungkin mereka lebih gampang mengakses film-film atau video-video yang mungkin bisa dikatakan belum cukup umur. Bahkan sekarang anak-anak, contoh ya, kemarin pada waktu ada viral soal masalah video parakan itu yang dimana cowok sama cewek sedang berbuat mesum di tempat umum, dan itu menjadi viral, menjadi meme, dan semua kalangan itu tahu soal masalah seperti itu. Berarti otomatis kan yang namanya hal-hal seperti itu termasuk nanti kan ujung-ujungnya kan pernikahan dini ya, pada waktu dihamil di luar nikah, melakukan seks bebas, melakukan hal-hal yang nggak senonoh seperti itu di hal umum. Berarti kan seperti hal sekarang itu seperti moral itu sudah tidak terjaga, termasuk media. Nah dari pihak dari teman-teman Duta Genre sendiri menyingkapi soal masalah ini termasuk antisipasi pernikahan dini, termasuk hal media itu sekarang kan gawat sekali. Nah bagaimana kira-kira antisipasi ataupun cara teman-teman dari Duta Genre menyikapi hal seperti ini? Iya, kadang memang perilakunya itu dari ya kayak kejadian di video yang latar belakangnya mural parakan, yang mural parakan itu memang ya perilakunya itu salah. Tapi kadang medianya juga kadang nggak sesuai kalau menempatkan itu jadi sesuatu yang viral. Itu yang menjadi media kan nggak bisa dikendalikan secara gampang. Kalau udah viral ya udah kesebar. Ya bagaimana anggapannya orang itu jadikan video itu bagi pembelajaran atau malah itu menjadi dampak buruk. Wah, kegiatan kayak gitu kok kayak udah lumrah ya kayak gitu. Terus
apa sih dari teman-teman genre dari forum genre utamanya buat menyikapi hal itu. Dari teman-teman duta genre kayak namanya Mbak Ica itu di dalam media itu menandingi biasanya kan novel-novel itu kadang udah ceritanya udah cerita bau-bau pacaran yang udah kayak pacaran yang udah normal, pacaran udah normal. Jadi novelnya itu berisi biasanya novel itu udah kebanyakan pacaran udah jadi hal yang normal, kayak pegangan tangan, kayak tadi ujung-ujungnya perilaku seksual. Nah si Ica itu buat suatu novel yang bisa memberikan edukasi buat teman-teman remaja bahwa pergaulan pertemanan itu tidak ujung-ujung sama pacaran yang berujung ke pacaran yang beresiko, ke seksual, ke pranikah, seks pranikah. Terus dari teman-teman media genre sendiri juga mengupayakan untuk bisa mengedukasi bahaya menonton video yang seksual tersebut. Terus lebih ke menekan dari teman-teman genre, nggak genre Padang juga, nggak genre Jawa Tengah, genre yang Indonesia seluruhnya itu mengupayakan biar medianya dimanfaatkan untuk mengedukasi remaja agar bisa terhindar dari hal negatif tersebut. Berarti otomatis dari genre itu sudah benar-benar menjaga semuanya ya? Iya, jadi media yang negatif tandingi dengan media yang serba di sini. Bagus juga ya. Memang sih ya, memang sekarang ini memang yang namanya hal seperti itu, memang kreativitas itu perlu kita lakukan dalam menghadapi era digitalisasi ini. Mungkin ya dari cerita Mas Umam itu termasuk hal yang menjadi hal terobosan baru soal masalah untuk mengantisipasi adanya seks bebas, pernikahan ini. Ya kalau kita ya berharap bahwa ke depan soal masalah hal seperti itu harus benar-benar ditekan. Karena semakin lama yang namanya seks bebas, yang namanya pernikahan dini itu seperti hal yang lumrah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya adanya hal yang lumrah. Mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum closing statement untuk dari pihak Mas Umam dan rekan-rekan di Duta Genre ini yang kira-kira dilakukan ke depan, harapannya kira-kira untuk ke depan Duta Genre ini arahnya kemana? Harapan pribadi aku sih juga teman-teman mungkin mewakili teman-teman, harapannya lagi-lagi apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, bisa dampaknya ngena banget ke remaja. Ya mungkin hal kekurangan di tengah jalan yang kemarin itu masih ada kurang, mungkin dari segi kita sosialisasinya ataupun dari segi medianya, tapi kita udah mengupayakan seoptimal mungkin buat bisa mengedukasi ke remaja akan bahayanya riat KRR. Jadi riat KRR itu ada negatifnya remaja, seks pranikah, pernikahan dini utama, pernikahan dini, seks pranikah, dan mengonsumsi narkoba, nafsa, perseksualan dan zat aktif nafsa. Jadi harapannya sih ini tidak hanya sekedar forum duta dan udah gitu aja, tapi biar kedepannya ada edukasi yang lebih, baik di medianya, baik dari di lapangannya, baik dari dutanya, baik dari setiap anggotanya dari forum genre itu bisa mengoptimalkan bahwa kita bisa mengedukasi lebih dari yang kemarin-kemarin, bisa lebih ya mungkin walaupun sedikit tapi bisa mengurangi mengurangi angka pernikahan dini, mengurangi penyalahgunaan narkoba kayak gitu Kak. Apalagi kadang kita ya juga bingung kalau kita cuma bekerja sendiri tanpa ada kesadaran dari remaja-remaja Batang, kadang susah juga. Tapi yang penting dari sekarang, dari yang kemarin hingga yang akan datang, kami tetap optimis untuk bisa mengedukasi tentang hal yang positif bagi remaja untuk bisa menyingkirkan hal-hal negatif seperti riat KRR, pernikahan dini, terus tadi seks bebas, seks pranikah gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin anak-anakku semuanya yang dari SMA 1 Asam bisa sedikitnya hal apa yang kita diskusikan tadi itu bisa menjadi ilmu ya. Bahwa yang namanya pernikahan dini Pak piye-piye gawe angel ya.
Jadi sebelum kalian melangkah hal-hal yang negatif, tidak ada yang melarang kalian pacaran, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada yang melarang kalian kenal dengan orang yang berbeda jenis kelaminnya, enggak ada. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana caranya mungkin kalian enggak cuma hanya murid saya sih, orang-orang yang di masyarakat sana, bahwa kalian bisa benar-benar menjaga, karena termasuk yang cewek itu adalah mahkota. Bagaimana caranya kita menjaga mahkota itu sangat-sangat baik. Pada waktu kalian ternyata mahkotanya sudah hilang, jadi nggak cuma hanya sekarang saja dampaknya, ini masa jangka panjang, anak kalian, cucu kalian itu juga kena dampaknya. Untuk itu dari sekarang marilah kita jaga diri kita bersama, apalagi di masa pandemi ini. Pembelajaran di tatap muka sudah tidak ada. Terus bukannya tidak ada, tapi memang belum dilaksanakan kembali. Semuanya via daring, kita nggak bisa mengontrol langsung anak-anak di rumah. Jadi otomatis semua untuk pertanggungjawaban diri kalian ada di kalian sendiri. Ya semoga hal-hal buruk yang mungkin kita ada dibicarakan tidak terjadi untuk kalian. Mungkin closing statement untuk teman-teman di rumah. Gini teman-teman, pernikahan dini, nikah itu bukan solusi. Lagi-lagi ini bukan solusi masalah kalian. Pernikahan dini ini atau pernikahan itu merupakan awalan baru dari kita yang udah mulai kehidupan remaja. Jadi manfaatin masa remaja, karena masa remaja itu satu kali seumur hidup men. Jadi jangan disia-siain dengan hal yang negatif. Manfaatin masa remaja lo buat hal-hal yang positif, berprestasi, pengalaman yang lebih banyak, dan satu lagi banggain orang tua lo. Jangan sampai pernikahan dini lo jadi perceraian dini juga. Perlu adanya perencanaan sejak dini dari segi ekonomi, dari segi mental, dari segi fisik, agar bisa merencanakan kehidupan yang lebih berencana di masa yang akan datang. Berencana dan berkualitas. Kalau kayak semboyannya BKKBN, berencana itu keren. Ya, bagus sekali. Keren juga ya adik saya. Agak grogi sih baru pertama kali ini podcastan bareng kakak sendiri. Susah loh ya, namanya podcast sama adik saya. Kalau sama orang lain biasa, ngobrol biasa. Cuma kalau adik sendiri biasa ketemu, ngobrol, lumayan kaku sih memang. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai ilmu bersama ya, biar kolaborasi kita semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin itu saja. Satu lagi dong kak, mau ngajarin salam genre. Oke. Salam genre. Ini kakak belum tahu sih, tapi saya tak sebarin. Salam genre. Oke, kalau aku bilang salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Siap? Oke. Biar tahu dong, biar cepet-cepet ya. Oke, biar lebih. Saya udah sepuh soalnya. Saya belum tentu bisa. Oke. Salam genre. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, terima kasih. Untuk Mas Umam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genre Osmed, genre on sosial media.